siapa yang menganggap enteng, menganggap remeh, ya, menganggap sepele dengan sholat jamaah, man sapa Allah Ta'ala aqabahullah Ta'ala, maka Allah akan menindak kepada orang yang meremehkan sholat jamaah tersebut dengan menindak 12 macam. Salasun fid dunya, 3 ketika di dunia, wasalasun indal mauti, dan 3 ketika mati, wasalasun fil qabri, dan 3 ketika nanti sudah masuk dalam kubur, wasalasun yaumal qiyamah, dan ketiga lagi nanti kalau sudah di hari kiamat. Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina sayyidina wa maulana Muhammadin khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Hadirin Bapak sekalian jamaah taklim Masjid Al-Ikhlas, Perumahan Geria Lebak Awangi 1, Sepatan Timur, Tangerang, Banten. Semoga semuanya senantiasa dalam rahmat dan karunia Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah kita semua masih diberikan sehat walafiat, panjang umur, bisa hadir kembali di masjid ini dalam rangka sholat maghrib berjamaah, dilangsungkan taklim pada kesempatan ini. Semoga ini bagian daripada wujud syukur kita kepada Allah, dan semoga Allah berkenan melimpahkan nikmat-nikmatnya yang lain kepada kita semua, amin ya robbal alamin. Selawat salam semoga tercurahkan kepada baginda Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kita termasuk umatnya yang akan mendapatkan syafaatnya kelak di hari kiamat, amin ya robbal alamin. Mari kita lanjut taklim kali ini dengan kajian Fadhailul A'mal. Referensinya kitab Duratun Nasihin halaman 137. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi wa bi ulumi wa bi barakatihi fid dharaini, amin. Waruya, kemarin kita udah baca sedikit tapi tanggung ya. Waruya anin nabiyyi alaihi salatu wassalam annahu qol, diceritakan dari Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, annahu qol, sesungguhnya Nabi Muhammad bersabda, man tahawana bis sholati ma'al jamaati aqabahullahu ta'ala bisnatai asyrota baliyatan, salasun fid dunya wa salasun indal mauti wa salasun fil qabri wa salasun yaumal qiyamah. Man
Tahawana bisolati ma'al jamaati man sapane wong tahawana kang remehake sapa man bisolati kelawan salat bil jamaati sartane salat jamaah. Man siapa orang tahawana meremehkan menganggap gampang bisolati dengan salat ma'al jamaati salat jamaah. Berarti siapa yang menganggap enteng, menganggap remeh, ya menganggap sepele dengan sholat jamaah, jawabnya man aqobahullahu ta'ala, aqobahu moko aqobahu moko nikso ing man sapa Allah ta'ala, aqobahullahu ta'ala maka Allah akan menindak kepada orang yang meremehkan sholat jamaah tersebut. Bisnatai asrota baliyatan kelawan rolas baliyatan apa tindakan siksaan dengan menindak 12 macam. Salasun fid dunya 3 ketika di dunia, wasalasun indal mauti dan 3 ketika mati, wasalasun fil qabri dan 3 ketika nanti sudah masuk dalam kubur alam barzakh, wasalasun yaumal qiyamah dan ketiga lagi nanti kalau sudah di hari kiamat. Ini apa? Tindakan tegas Allah terhadap orang-orang. Ini berarti orang muslim, orang mukmin, tapi dia apa? Menganggap enteng sholat jamaah. Karena itu sholat jamaah dianggap enteng, akhirnya disepelekan dan bakal ditinggalkan. Itu khawatirnya ke situ. Sehingga Allah apa? Mendak tegas 12 tindakan. 3 di dunia. Nah, ketiga di dunia, ketiga lagi menjelang sakaratul maut. Berarti masih di dunia separuh, di akhirat separuh. Sekarang kita lanjut. Ammas salah satu allati fid dunya, ammas salasu utawi kang telu allati fid dunya kang iku ing dalam dunya. Ketika masih dunia, fal ula mongko utawi kang awal. Yang pertama sama awal beda Pak ya. Yang pertama fal ula awal, yang pertama kalau awal gitu ya. Fal ula mongko utawi kang kawitan iku yarfa'u ngilangake sapa Allah, ngangkat sapa Allah taala al barokata ing keberkahan mingkasbi saking usahane man warizki lan rizkine man. Jadi yang pertama yarfa'ullahul barokata, Allah menghilangkan keberkahan mingkasbi dari usahanya, dari hasil kerjanya, dari kerja kerasnya. Warizki bukan hanya hasil kerjanya, tapi warizki dan rizki yang didapat. Nah ini dampak bagi orang yang meremehkan sholat jamaah. Allah kasih tindakan seperti ini. Allah menghilangkan keberkahan dari usahanya, dari kerjanya, dari apa yang dilakukan selama hidupnya, dan berkah dari rizkinya. Padahal berkah itu doa yang pertama sering kita mohon kepada Allah. Kita mendoakan kepada saudara kita, ya mudah-mudahan berkah, ya mudah-mudahan berkah. Dan kalimat berkah pun, doa berkah itu setiap khotib selalu utarakan di akhir khutbah pertama, barakallahu li walakum fil Qur'anil adim. Kalimat berkah. Doanya yang diminta adalah berkah. Doa ulang tahun berkah. Mabruk alfa mabruk. Nah gitu kan populer. Doa pernikahan juga berkah.
Barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fi khair berkah. DKM mendapatkan donasi bantuan, semoga diberikan rezeki yang berkah dan berlipat ganda untuk hamba Allah yang memberikan infak sedekahnya di masjid. Selalu berkah. Apa itu berkah, Pak? Menurut Imam Ghazali, al barokatu adalah Pak ziyadatul khair, tambahnya kebaikan, tambahnya kebaikan. Bahkan para ulama mendefinisikan berkah itu adalah apa? Segala sesuatu yang banyak, yang melimpah. Segala sesuatu yang banyak, yang melimpah, kemudian disertai dengan hal-hal yang baik sesudah itu. Ada kalanya hal yang banyak, yang berkah, yang banyak dan melimpah itu baik berupa materi, harta, anak, yang ada, yang kita lihat, bisa kita lihat, itu apa? Yang kelihatan oleh mata. Ada yang enggak kelihatan, ketenangan, ketentraman, kenyamanan, keselamatan, kebahagiaan. Itu adalah bagian daripada apa? Daripada keberkahan yang tidak bisa lihat, tapi ada. Kesehatan juga termasuk apa? Keberkahan dari Allah yang diberikan kepada kita. Berarti kalau kita merawat, menjaga sholat jamaah, berarti apa? Mengundang keberkahan Allah Subhanahu wa ta'ala dari rezeki yang kita dapat. Kalau kita meremehkan sholat jamaah, berarti kita apa? Seperti mutus berkah rezeki kita dari jalur ketaatan kita. Terutama berkah rezeki. Berkah rezeki yang sering kita pandang adalah duit, harta yang kelihatan. Padahal apa? Kita melihat kondisi keluarga, anak-anak sehat, itu juga bagian daripada rezeki yang Allah berikan kepada kita. Kita diberikan sehat, ini juga rezeki yang Allah berikan kepada kita. Dan rezeki tersebut memang setiap manusia yang hidup itu sudah dijamin Allah rezekinya. Kita nggak usah khawatir, karena bentuk rezeki yang diberikan Allah kepada makhluknya yang di muka bumi, termasuk kita manusia, ada 3 macam. Bismillah. Ada kalanya itu rezeki yang sudah apa? Rezeki yang dijamin oleh Allah. Ini sesuai dengan apa? Takdir mu'allaq, takdir mubrom. Takdir yang enggak bisa dirubah. Yang berkaitan dengan rezeki, bahwa manusia, seluruh makhluk di muka bumi ini, apabila mereka ada di muka bumi, mereka hidup, itu dijamin rezekinya oleh Allah. Wa ma min dabbatin fil ardi, tiada makhluk yang berada di muka bumi, yang berjalan di muka bumi, yang melata di muka bumi, yang merambat di muka bumi, illa 'alallahi rizquha, kecuali Allah yang menjamin rizkinya. Namanya dijamin, berarti ibaratnya dijamin ini ibarat apa Pak? Gaji pokok. Nah, kalau gaji pokok berarti ya udah 1 juta, ya udah tiap bulan 1 juta, gak bisa minta tambah lagi. Di antaranya apa? Rezeki yang dijamin oleh Allah, umur. Ini dijamin oleh Allah. Usia, kita dikasih usia panjang sampai sekian tahun, ini adalah apa? Bagian rezeki dari Allah.
dan itu jaminan dari Allah. Umur kelihatan nggak Pak? Kelihatan nggak umur? Nggak kelihatan, bisa dilihat dari apa? Oh, bapak ini masih hidup, berarti umurnya masih ada. Itu apa? Masuk rezeki jaminan oleh Allah. Waktu itu juga termasuk rezeki yang diberikan Allah pada kita yang sudah dijamin. Untuk itu kita sudah dijamin oleh Allah bisa ketemu waktu maghrib, ketemu waktu subuh, ketemu waktu isya. Yuk kita gunakan waktu tersebut agar waktu tersebut memberikan keberkahan untuk kita gunakan untuk ketaatan kepada Allah. Yang kedua, ada kalanya itu rezeki dibagikan, rezeki yang dibagikan. Namanya dibagi, ada yang mau, ada yang enggak mau. Dibagi namanya dibagi. Pokoknya semuanya nanti warga RT 02, RT 03 Perumahan Gria Lebakwangi akan dibagi Pak RT, akan dibagi DKM amplop, satu amplop isinya 1 juta. Nah, amin, umpamanya begitu. Mau nggak Pak dibagi Pak? Mau, ya pasti mau. Nah, itu kalau udah dibagi, bagaimana? Kalau kita dibagi berarti apa? Kita terima dengan syukur. Dengan catatan apa? Kalau kita dibagi apa? Berarti kita berusaha menjemput rezeki tersebut. Pak Slamet nanti datang ke rumah ya, saya kasih beras 1 karung. Nah, saya membagi Pak Slamet beras 1 karung. Ya. Oh boleh Pak, boleh Pak. Dia mau, tapi nggak mau jemput. Dapat nggak? Nggak dapat. Nah, bagian daripada rezeki itu berarti apa? Di samping itu sudah dibagi Allah, harus ada satu jalan itu dengan ikhtiar, berusaha, bekerja, menjemput rezeki tersebut. Fangtashiru fil ardi. Nah, faida qudiyatis sholatu fil ardi. Kalau kalian sudah mengerjakan sholat, ketaatan dulu dilaksanakan. Setelah ibadah kepada Allah, fangtashiru fil ardi. Kalian kembali ke bumi yang lain di mana kamu tadi cari rezeki, balik ke sana lagi untuk mencari karunia Allah. Yang ketiga, rezeki yang dijanjikan oleh Allah. Tadi yang pertama Pak, rezeki yang dijamin, sudah dijamin Allah pasti dapat. Yang kedua, rezeki yang dengan dibagikan Allah disebar merata di muka bumi, kalian cari sendiri. Nah, kemudian yang ketiga, rezeki yang dijanjikan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan janji yang manis, dengan janji yang sangat menarik, memotivasi orang-orang yang beriman agar mendapatkan rezeki tersebut diberikan janji oleh Allah. Diberikan janji oleh Allah. Siapa yang diberikan janji oleh Allah? Wa mayyat taqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, dia akan diberikan jalan keluar yang berkaitan dengan urusan rezeki. Wa yarzuquhu. Nah, Allah memberikan rezeki kepadanya min haitsu la yahtasib, dari jalan yang tidak diduga. Wa may yatawakkal Allah 'alallah fa huwa hasbu. Barang siapa yang sudah bertakwa, ya, takut kepada Allah, iman semuanya dijaga semuanya, sudah mencari rezeki, sudah berusaha, fatawakkal 'alallah. Yaudah, kami sudah berusaha. Lahir sudah, batin udah, iman sudah, takwa sudah. Yaudah, semuanya ini adalah kehendak Allah. Wa may yatawakkal 'alallah fa huwa hasbu. Insyaallah Allah akan dicukupi kemauan kita. Nah, itu semua yang kita harapkan adalah apa? Rezeki yang berkah.
usaha yang berkah. Kemudian rezeki yang berkah juga dengan lewat mencari rezeki yang halal. Rezeki yang halal. Tanda-tandanya rezeki apa yang kita titipkan Allah kepada kita itu berkah. Berarti apa? Semakin kita punya duit banyak, semakin menjadi orang baik. Semakin gaji kita gede, semakin sholat kita rajin. Semakin duit kita banyak, ketaatan kita semakin baik. Kalau orang diberikan rezeki oleh Allah, gajinya gede, duitnya banyak, terus bertambah terus, tapi malah jauh dari agama, jauh dari masjid, jauh dari taklim, jauh dari kebaikan, berarti itu apa? Biarpun duitnya banyak, hartanya banyak, itu tandanya berkahnya dicabut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti walhasil ini semua apa? Allah memberikan jaminan kepada kita semua orang-orang yang senantiasa dekat kepada Allah lewat apa? Lewat harta kita, lewat usaha kita, lewat rezeki kita, lewat hal-hal yang mengantarkan kita menjadi orang yang baik. Tujuannya apa? Termasuk kita duduk di masjid ini, taklim dan lain sebagainya apa? Tujuannya agar bisa meramaikan tempat ibadah. Kita ngaji kemana-mana tujuannya supaya apa? Meramaikan tempat ibadah, meramaikan masjid, meramaikan musola yang mereka rumahnya dekat musola. Karena apa? Di antaranya fadilah sholat jamaah adalah apa? Syiarul qaum. Itu meramaikan di tengah-tengah lingkungan kita dengan apa? Dengan ramainya kegiatan agama. Itu mengundang rahmat Allah, mengundang keberkahan Allah. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna walau anna ahlal qura, jika ahli penduduk negeri suatu desa, suatu kampung, amanu wattaqau, mereka beriman dan bertakwa kepada Allah. Beriman, bertakwa. Itu satu dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Mereka beriman, bertakwa. Allah berjanji la fatahna alaihim, sungguh kami bukakan kepada mereka barokatim minas sama'i wal ardi, berkah langit, berkah dari bumi. Berarti ketaatan kita, orang yang menjaga ketaatan kita kepada Allah itu mengundang keberkahan Allah kepada kita. Termasuk berkah untuk meramaikan rumah Allah, yaitu diantaranya apa? Termasuk meramaikan rumah Allah, orang yang menghidupkan rumah Allah, yaitu apa? Menjaga waktu, diantaranya apa? Setiap waktu adzan, maghrib, isya. Alhamdulillah Masjid Al-Ikhlas selalu ada yang megang mic untuk adzan. Alhamdulillah. Kalau kita tahu pahalanya besar, begitu besar seorang yang mau megang mic untuk adzan, itu pahalanya sangat besar sekali. Lau ya'lamun nasu ma fin nida wassofil awwali, kalau manusia ngerti, semua manusia ngerti, tahu apa pahala bagi orang yang mau mengumandangkan adzan dan sholat jamaah di baris awal. Walam yajidu, kalau mereka tidak mendapatkan itu semua, ayyas tahimu ali, mereka rela undian. Jadi ibaratnya kalau orang anak kecil itu, aku dulu yang adzan, aku yang adzan, sweet. Oh, sweet. Yang menang sweetnya adzan. Sampai seperti itu karena pahalanya sangat besar. Dalam hadis yang lain, yughfarul muadzinu bimaddi sautihi, orang muadzin, orang yang mau memandangkan adzan di masjid, di musola, yughfaru, dosanya diampunin, bimaddi sautihi, sepanjang suaranya didengar itu sampai mana? Oh, Masjid Al-Ikhlas suaranya didengar sampai mana?
sampai cadas, sampai rawa berem pamannya. Nah, orang yang andil di dalamnya dapat bagian pahalanya. Siapa orang yang andil? Yang ahli teknisi, memperbaiki mikrofon, memperbaiki toa, memperbaiki kabel listriknya, kabel amplinya, dapat semuanya. Ini tidak serta merta, semuanya selalu berkaitan, selalu berkaitan itu. Untuk itu makanya dianjurkan orang muadzin suaranya keras supaya semakin jauh suaranya didengar, itu semakin panjang besar pahalanya. Dan dianjurkan pula kalau adzan jangan cepat-cepat ya. Kalau adzan sunnahnya itu agak lama. Kalau qomat cepat. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, cepat amat suaranya. Adzan sudah selesai ya. Adzan belum selesai, wudu belum selesai, udah qomat, cepet banget ya. Makanya adzannya agak lama dengan suara tinggi, pengarah suaranya gedein, biar apa? Karena adzan ini bagian daripada ibadah. Bagian daripada ibadah itu tadi seperti tadi. Kalau mereka tahu pahalanya orang yang adzan, muadzin, itu mereka rela undian. Karena adzan adalah bagian daripada sholat jamaah. Karena apa? Dengan suara adzan orang pada datang ke masjid, datang ke musola. Umpamanya masjid musola nggak ada adzan, nggak ada yang datang ke masjid. Wah, jamaahnya libur. Jamaahnya libur. Ya, imamnya pulang kampung katanya. Makanya adzan bagian daripada ibadah. Suara lagu mana yang suaranya, nadanya bisa memagik selain suara adzan? Nggak ada. Lagu seindah apapun nggak semagik suara adzan. Ada nggak orang dapat hidayah karena lagu apa? Lagunya Ayu Ting Ting atau lagunya siapa? Banyak orang-orang yang mereka mu'alaf karena mendengar suara adzan, baik secara langsung maupun secara misterius. Mereka mendengar suara adzan hingga mereka mendapatkan hidayah. Ya. Di samping itu al-muadzinu ajruman sholla ma'ahu, orang yang ikut sholat jamaah. Siapa tadi yang adzan? Mereka mendapat pahalanya sebanyak orang yang hadir ke masjid untuk sholat jamaah. Nah, untuk itu kita budayakan sebelum waktu ya, kiranya bisa melaksanakan itu semua. Nah, itu tujuannya seperti itu Pak ya. Tujuannya apa? Syiarul kaum, mensiarkan agama di lingkungan kita. Yuk kita hidupkan masjid tiap waktu yang kiranya ada di rumah, cepat ambil air wudhu terus adzan. Ya. Kenapa Pak? Alasannya apa? Alasannya apa? Makanya untuk adzan itu dianjurkan sunahnya agak lama. Jangan adzannya cepat. Malah dibalik, adzannya cepat, qomatnya lama. Mestinya adzannya agak lama gitu. Sambil menunggu jamaah pada ambil air wudhu, bangun tidur, atau kalau waktu subuh. Kalau adzannya cepat, wudhu aja belum selesai sudah
adzan sudah selesai. Makanya dianjurkan, inilah perlunya apa? Perlunya taklim, perlunya haji gitu ya. Namanya sunnah, nggak adzan juga nggak apa-apa. Tapi karena adzan, orang pada datang ke masjid. Dengan suara adzan, oh tahu sudah waktu sholat sudah masuk. Kira-kira ada nggak suara lagu yang merdu yang menghentikan orang lagi sibuk kerja berhenti? Nggak ada selain adzan. Jika adzan zuhur, wah udah zuhur. Lagi ketok-ketok-ketok, ngapa lagi kerja? Pak udah zuhur. Turun, yuk sholat ke masjid, yuk sholat ke musola. Minimal menghargai orang yang adzan, apa yang dia pegang ketika kerja, stop. Nah, karena apa? Suara adzan adalah suara yang sangat magic, sangat menarik, misterius, menarik apa? Orang tersebut karena kalimat yang dikumandangkan adalah kalimat tauhid. Bahwa kata Nabi setelah mendengar Bilal adzan, barang siapa yang mengatakan kalimat ini dengan yakin, pasti nanti dia masuk surga. Berarti ini berkaitan dengan apa? Jangan sampai kita menjadi orang yang meremehkan sholat jamaah. Kalau meremehkan tadi tindakan Allah seperti itu. Sebaliknya kalau kita senantiasa merawat sholat jamaah termasuk menghidupkan adzan setiap waktu, insya Allah Allah akan memberikan berkah usaha kita, kerja kita, dan rezeki yang Allah titipkan kepada kita. Ya. Ya. Al imamu dominun wal muadzinu mu'tamanun. Imam itu adalah apa? Orang yang menjamin seluruh jamaahnya. Ya, seluruh jamaahnya. Dalam suatu penjelasan seorang ulama, ada seorang dicap orang tersebut adalah masuk neraka, orang yang lupa sholatnya, orang yang menganggap enteng sholatnya. Kemudian seorang datang, ya Allah, orang ini adalah orang yang rajin sholat. Walaupun dia bacaannya terbata-bata, tapi orang ini selalu aktif ikut jamaah di masjid. Kok kamu tahu? Saya adalah saksinya, saya sebagai imamnya. No, gitu. Nah, walaupun dia bacaannya nggak seberapa, tapi akhirnya apa? Amal sholatnya diterima lantaran ada yang menjamin imamnya gitu. Makanya dalam hadis al imamu dominun, jadi katakanlah itu apa? Imam itu sopirnya, wal muadzinu mu'tamanun, orang yang dipercaya imam untuk memberikan, orang yang diberikan amanat. Gambarnya muadzin itu adalah konduktornya. Pak mau turun di mana? No. Pak mau berhenti di mana? Pak ada yang naik. Nah. Pak ada yang naik. Nah. Itu gambarannya seperti ya. Tentunya pahalanya di antara sholat jamaah yang satu dengan yang lain adalah apa? Imam. Tapi imam ada tanggungannya berat. Kan ada kriterianya, siapa yang patut menjadi imam? Nah, siapa yang patut menjadi imam? Di antara jamaah, siapa di antara mereka? Yang pertama adalah apa? Orang yang pintar ilmu agamanya. Yang kedua, orang yang paling baik bacaan Al-Qur'annya. Kalau orang ada dua orang yang sama-sama pintar ilmu agamanya. Di antara kedua tersebut, siapa kedua tersebut orang yang paling bacaan Al-Qur'annya paling fasih? Oh, yang ini ada lagi dua lagi.
Dua-duanya sama fasihnya. Siapa di antara dua ini yang usianya lebih tua? Oh, itu sampai kriteria imam seperti itu. Sama dia pinter, baca Quran fasih, sama-sama tua. Usianya sama. Siapa yang hijrahnya lebih dulu? Berarti pindahnya kalau Pak Wangi lebih dulu, siapa agamanya seperti itu gitu ya. Gitu Pak ya. Jadi apa? Tentunya Pak itu tadi seperti tadi walaupun tidak dibahas, banyak hadis yang bahas bahwa apa? Pahalanya imam itu sangat besar, tapi dengan catatan segala konsekuensi ya harus dia apa? Dimiliki oleh potensi yang ada termasuk SDM-nya. Wes bisa Pak? 5 menit lagi ya. Wasaniyatu yungza'u minhu nurus solihin. Yang kedua apa? Diberikan pada orang yang meremehkan salat jamaah, Allah mencabut nur kesalehan dari jiwanya. Jadi jiwa soleh pelan-pelan hilang. Padahal doa kita mudah-mudahan menjadi anak yang soleh, mudah-mudahan menjadi anak-anak yang solihah. Nah, doa tersebut hilang lantaran dia apa? Melupakan, menganggap enteng sholat jamaah. Wasalisatu mab'udun fi qulubil mu'minin. Wasalisatu kait kamu telu iku yakunu ana sapa man iku mab'udun dibenci fi qulubil mu'minin ing dalam pira-pira atine mukmin. Karena mereka apa? Menganggap remeh sholat jamaah. Siksaan Allah diberikan pada mereka. Akhirnya pelan orang-orang yang dekat sama dia hilang kepercayaannya. Karena hilang kepercayaannya, akhirnya apa? Benci. Akhirnya benci. Karena banyak orang yang membenci kepada dia, akhirnya apa? Dia seperti hidup terisolir. Itu gambarannya nanti di hadapan Allah seperti itu, jauh dari saudara, jauh dari teman. Gimana nggak jauh? Karena apa? Orang nggak ada yang suka dengan dia, nggak ada yang demen dengan dia. Amma fil mauti, amma indal mauti. Adapun yang ketiga ketika meninggal, wallahu alam bisawab. Kita lanjut mungkin 2 minggu yang akan datang. Mungkin ini yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semua. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad ya fatahu ya alim iftah lana fatan qariba wa alimna ilman nafi'a. Allahumma alimna ma 'allamtana alimna ma la 'allamtana alimna ma yanfa'una alimna ma la yanfa'una innaka ta'lamu wa la na'lamu wa anta 'allamul ghuyub. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tasba wa min du'ain la yustajab wa min syarri dzalikal arba bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ij'al auladana wa talamidana wa ahli baitina wa man hadhara fi hadhil jamaah min ahlil ilmi wa ahlil iman wa ahlil taqwa wa ahlil ibadah wa ahlil rizqi wa ahlil quran wa ahlil du'a wa ahlil khair wa la tajalna wa iyyahum min ahli syarri wad dhair innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ada tafsir enggak, Pak? Ada tafsir enggak? Tafsir ada ya? Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.